sebenarnya SNM itu kan kayak dibilang, aduh hoki-hokian gitu. Sebenarnya nggak hoki-hokian juga. Aku tuh udah belajar, aku perjuangannya 3 tahun loh dari masuk SMA, dari kelas 10 tuh aku udah tahu kayak gimana cara nilai aku biar naik, gimana biar stabil, biar gak turun, biar sesuai sama apa yang aku mau. Halo semuanya, kembali lagi di Sharing Pintar, di Aku Pintar. Oke, kemarin ya kita udah banyak nih ya bahas segala sesuatu tentang jurusan. Kita bahas tentang sesuatu yang eksklusif ya, kita wawancarain tukang joki nih. Nah sekarang kita mau bahas sesuatu yang ringan-ringan aja, kita mau rumpi-rumpi cantik ya. Bersama kakak-kakak cantik. Cantik gak sih? Boleh di komen di bawah ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita lanjut aja ya ke topik pembahasannya. Nah, topik kali ini ya, seperti yang bisa kalian lihat di judul, kita mau flashback sedikit nih tentang zaman-zaman kakak-kakak ini pas lagi coba SNM, SBM sama Mandiri. Oke, lanjut ya. Kita bakal kenali nih kakak-kakaknya siapa aja. Nah, Kak, boleh dong dikasih tahu dari kakak yang keterima SNM dulu nih. Boleh dong kenalan, namanya siapa, tinggal di mana, single apa belum. Terserah sih Kak, mau gimana perkenalannya. Jadi kenalin, nama aku Afina Marania Siwan. You can call me Vina. Aku dari jurusan Ilmu Komputer IPB angkatan 2019. Aku asal daerahnya sekarang dari Sumatera Utara, udah semester 5 sih gitu. Thank you Kakinya. Selanjutnya kita mau kenalan lagi nih sama salah satu narasumber kita lagi. Boleh Kakak Devi kali ya, boleh nih Kakak Devi dijelasin sama kayak tadi dan juga kasih tahu masuknya lewat apa. Oke, halo Sobat Pintar. Perkenalkan, nama aku Deviana Ramazara, asal daerahku dari Jakarta. Nah, saat ini aku sedang menempuh semester 6 untuk prodi biologi di Universitas Diponegoro. Nah, aku masuk Undip itu lewat jalur SBM. Salam kenal. Oke, last but not least ya, kita mau kenalan sama kakak yang terakhir. Boleh dong Kak dikasih tahu sama ya tadi perkenalannya dan masuk lewat apa. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Evita Harjanti, daerah asal dari Jakarta. Sekarang menempuh pendidikan di Ilmu Keperawatan 2019, which is itu semester 6. Dan aku masuk dari Mandiri UB. Oke, pertanyaan pertama nih, ceritain sedikit dong journey kalian masing-masing pas lagi kelas 12 tuh. Misalkan ada yang ambis atau ada yang kayak biasa aja atau gimana, boleh? Di kelas 12 tuh aku bukan sesi-sesi ambis karena aku di sekolah dulu, mungkin teman-teman tahu ya. Itu terkenal ambis pas kelas 12. Anjlok semua gara-gara musibah tadi, kayak langsung berubah 180 derajat baik nilai dan segala macam. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya enggak ambis sih, jujur. Apalagi waktu kelas 12 itu karena emang dari awal target aku tuh belajar buat SBM sama Mandiri ya. Jadi kalau buat sekolah UN, US itu enggak ambis. Justru di sekolah tuh kalau misalkan ada kelas kosong, aku tuh lebih nyempetin waktu aku buat tidur di belakang kelas atau enggak aku tuh bawa soal gitu, soal TPA buat belajar SBM. Nah, kalau aku mungkin agak kebalikan sama Devi. Jadi waktu kelas 12 itu nilai aku grafiknya nggak jelas, 10, 11, 12. Cuman aku itu mungkin rada salah karena terlalu ambis di UN. Jadi aku nggak ngambis untuk soal-soal SBM atau mandiri gitu. Jadi emang aku target itu pengen UN-nya lebih bagus daripada UN yang SMP gitu. Kalau dibilang ambis kayaknya gak ambis banget tapi gak malas banget, jadi kayak ya tengah-tengah lah tuh. Oke, berarti tadi ada yang ambis, ada yang gak ambis, ada yang gak jelas ya Kak. Oke deh, lanjut nih ya Kak ke pertanyaan kedua nih. Nah, pas udah tahu pasti kan kakak-kakak pada dapet ya kuota SNM ya. Guru BK-nya berhasil ya inputin nilai PDDS-nya ya. PDDS ya bahasanya. Ya, Oke. Betul. Nah, gimana nih strategi kalian pas pemilihan SNMPTN? Kalau milih itu sebenarnya strateginya udah dari awal banget ya, karena aku sebenarnya udah netapin kayak aku mau jurusan apa,
mau fakultas apa, mau univ apa. Jadi itu sebenarnya strategi, kalau dibilang strategi, aku udah nyusun dari kelas 10, nilai aku bikin stabil, kayak misalnya aku mau jurusan matematika dulu. Nah, di matematika itu kan yang diperluin nilai, yang paling diutamain nilai fisika sama matematika. Aku lebih gencarin di situ nilainya sih. Dan kenapa aku bisa lolos? Karena aku dulu waktu kelas maksudnya masa-masa SMA aku juga rajin ngikutin seminar-seminar kayak gitu yang kayak lolos SNM, yang kayak CGTG. Nah, itu aku dengerin tuh kayak kakak kelas yang udah pengalaman di SNM, terus kayak kunci peluangnya dia masuk juga, terus kayak kalkulasi nilai-nilainya. Nah, aku dengerin, jadi ya kurang lebih sih targetnya sesuai gitu loh. Mungkin gara-gara itu sih, gara-gara ngikutin seminar-seminar dari cutting, ngikutin strategi mereka aja. Kalau buat SNM jujur sih dari awal aku tahu diri ya, nilai aku tuh nggak yang bagus-bagus banget. Jadi nggak yang ngeharapin banget sih di SNM. Tapi tetap buat milih itu tetap jurusan yang emang aku pengenin gitu loh, nggak yang maksa kayak nilai aku segini, kayak kira-kira passing grade-nya tuh cocoknya yang ke sini deh. Padahal itu sebenarnya bukan jurusan aku mau, tapi ya pokoknya tetep lah pilihan yang aku mau gitu, nggak maksain juga. Jadi ya nggak lolos. Kalau nggak salah kan kalau SNM nggak boleh sama kayak temen seangkatan sekolah gitu kan. Jadi kayak ngelihat kamu ikut apa biar nggak sama. Jadi peluangnya itu sama-sama besar gitu. Oke, selanjutnya nih. Udah kelar nih ya milih SNM. Sekarang kita ke pengumumannya. Gimana perasaan kamu pas tahu gak dapet? Buat Kakak Devi dan Kakak Evita. Dan buat Kakak Vina, gimana perasaannya pas dapet? Oke, karena aku tahu jurusan yang aku pengen ini kayak nggak make sense sama nilai aku, terus emang karena kayaknya nggak dapet deh, kayak udah feeling nggak dapet, jadi pas tahu nggak dapet kayak ya udah kan, bener kan nggak dapet kan gitu. Soalnya saingannya lumayan banyak banget, itu orang UI semua. Nah ya udah, jadi aku nggak lama-lama untuk sedih di situ sih. Pasti sedih lah awal-awal, cuman pas udah beberapa hari kayak kalau kita sedih mulu di fase itu kan gak bakal ada habisnya kan. Jadi kita harus bikin strategi gimana buat belajar SBM maupun mandiri gitu. Dari aku sama sih, karena emang gak ngeharapin banget kan ya. Jadi ya udah mending lanjut aja belajar SBM. Tapi justru yang bikin aku ke-trigger buat makin semangat lagi tuh waktu awal-awal pengumuman itu kan banyak yang IG story gitu kan ya, teman-teman kita. Ini nih aku keterima PTN ini, PTN itu bikin aku ke-trigger gitu loh. Kayak yang lain bisa, aku juga harus bisa nih masuk PTN gitu sih. Tapi kalau buat gagalnya ya udah tahu kalau aku bakal gagal, jadi ya biasa aja. Yang bikin ke-trigger tuh hasil dari teman-teman yang lain sih. Oke, berarti emang dari dua kakak ini sudah dibuktikan ya kalau sudah legowo dan yakin tidak keterima. Oke. Buat yang diterima nih, perasaannya gimana? Karena banyak drama ya hidupnya, jadi kemarin tuh ngerasain bukan seneng, lebih kayak udah pasrah duluan kan, nggak dapet nih udah gitu kan, kayak karena aku nggak terlalu pengen juga mau ngambil SNM dulu. Pas aku kasih tahu orang tua juga, orang tua responnya ya biasa aja, nggak yang kayak bahagia banget juga enggak, yang kayak gimana juga enggak, emang nggak setuju sebenarnya ya mau SNM gitu loh. Jadi nggak ada excitednya pas udah beberapa hari kemudian lah. Nah selanjutnya nih, SNM udah gagal, SNM udah kelar nih ya. Ntar kita lanjut ke SBMPTN. Nah buat Kakak Devi dan Kakak Evita ya terkhususnya, karena kan Kakak Evita tidak boleh ya mengikuti SBM, apa yang Kakak lakukan selama persiapan UTBK dan juga UTBK SBMPTN dan juga mandiri? Mungkin aku persiapan buat SBM ya, itu ya tentunya belajar aja. Dari pagi sampai malam bener-bener di depan meja. Nah habis itu kayaknya seumur hidup aku paling belajar yang banget itu sih waktu SBM sama mandiri itu. Terus ngikutin
les online maupun offline, walaupun dulu belum COVID tapi udah ada bimbingan online gitu kan. Jadi aku tetap ikutin. Udah sih pokoknya intinya belajar. Aku kan emang dari awal liburan kenaikan kelas 12 itu emang udah nyiapin planning gitu sih. Jadi 6 bulan pertama berarti itu semester 1 di kelas 12 itu aku full belajar TPA. Nah, untuk buat TPS-TPS-nya itu di semester 2. Apalagi TPS itu kan ada fisika, matematika, biologi, kimia, dan harus ngebagi waktu buat pelajarin itu semua tuh sulit banget. Sampai aku tuh bikin alarm itu aku pakein kuis gitu loh kalau mau bangun. Kuis ada matematika gitu, jadi plus-plusan gitu. Jadi biar kelatih otak aku buat ngerjain soal-soal. Nah, terus juga iya belajarnya dari pagi sampai malam. Bahkan pernah aku 12 jam full itu aku belajar. Capek banget, hektik banget sih. Nah, tadi kan ngomong-ngomong belajar, capek nggak? Jenuh nggak? Atau gimana perasaannya? Atau malah excited gitu? Jenuh pasti ada. Apalagi pas pas pengumuman SNM ternyata nggak, ini kan udah jenuh banget untuk masa belajar lagi sih SBM gitu. Nah, tapi aku tuh selalu mikir kayak dikit lagi nih selesai, dikit lagi SBM, habis itu udah kok boleh refreshing. Jadi kayak ngebanggain diri sendiri, ngasih pujian ke diri sendiri bahwa nggak apa-apa tahu usahanya di awal-awal, nggak apa-apa nanti kalau misalkan keterima atau nggak keterima, yang penting kan udah usaha. Jadi selalu bikin motivasi buat diri sendiri kalau masa-masa ini tuh bakalan selesai. Yang dulu ya belajar sampai berpuluh-puluh jam itu nanti juga bakalan udah selesai kok, dan hasilnya pasti memuaskan gitu. Kita flashback dikit nih kejadian pas detik-detik pengumuman SBM, terus gimana perasaannya pas tahu gak keterima dan pas tahu keterima? Ya nggak keterima ya mohon maaf, soalnya pas detik-detik SBM itu kalau nggak salah itu kan kita udah tahu skornya kan, dari skor UTBK kita berapa yang pertama sama kedua. Nah, karena pas aku tanya ke teman-teman, terus lihat rata-ratanya, kayaknya aku nggak terlalu maksimal banget, cuma di standar rata-rata. Sedangkan yang aku masuk itu lumayan tinggi-tinggi gitu, kayak nggak sesuai nih. Terus kayak dapet nggak ya? Soalnya kan kayak itu SBM kan kuota paling terbesar dari SNM, SBM maupun Mandiri kan. Jadi mau nggak mau itu pengennya sih keterima, cuman ya karena takdir Tuhan belum keterima. Terus pas kalau ditanya sedih sih, soalnya itu tersedih daripada SNM. Soalnya kan tahu kan SNM kuotanya memang dikit. Nah, SBM ini kan hampir setengahnya ya kalau nggak salah. Jadi masa nggak keterima lagi gitu loh. Jadi ya udahlah. Tapi ya udah, dan bikin lagi buat strategi buat mandiri. Sehari sebelum deg-degan banget sih, kayak gak bisa tidur gitu-gitu. Nah, karena aku begadang nih gak bisa tidur, jadinya tuh kalau nggak salah pengumuman SBM jam 3 sore ya, diundur-undur terus kalau nggak salah ya. Nah, jadi tuh beberapa jam sebelumnya, aku kayak chat-chatan gitu kan sama teman di grup gitu. Putra juga ada nih di grupnya nih, di grup PMR kita. Iya, pada kayak deg-degan, saling nguatin lah, saling doa gini-gini. Udah pasti keterima kok, positif banget lah gitu. Nah, tapi itu aku ketiduran justru. Mantap. Ketiduran justru kayak jam 12-an kalau nggak salah. Bangun tuh jam 4 dan aku tuh buka grup kan panik. Yang lainnya tuh udah pada kayak gue keterima, gue belum lolos nih gini-gini. Aku kan jadi kayak panik sendiri kan, kayak telat sendiri gitu loh. Ya udah buru-buru buka, terus pas kebuka tuh seneng banget sih ada ijo-ijo gitu. Seneng banget, terus lega juga. Lega juga soalnya nginget perjuangan sebelumnya gitu. Tapi kan sebenarnya Undip ini bukan PTN impian aku tuh bukan ya. Itu anggapannya opsinya gitu. Karena kebetulan juga aku punya keluarga di Semarang kan, jadi papaku juga nyaranin buat kuliah di Undip aja. Jadi itu aku tetap ikut mandiri dan jadi nggak yang lega 100% gitu loh. Aku masih ada tanggungan buat belajar di mandiri. Seneng banget ya, aku juga kok Kak. Aku seneng banget kita berbagi cerita soalnya. Kita di dalam satu grup guys. Oke deh.
dari semuanya yang belum dapat tanda-tanda hijau cuman kakak Evita ya, berarti ya. Betul banget ya. Oke, nah udah tahu nih kan kakak Evita gagal SBMPTN. Jadi satu-satunya cara sisa mandiri. Dan tadi kakak Devi mau coba lagi mandiri gara-gara Undip hanyalah cadangan ya. Perasaannya gimana nih pas di tahap mandiri? Udah capek nggak sih kayak sudahlah saya pengen jadi ibu rumah tangga? Oh tidak boleh. Gimana? Perasaan gimana? Karena kan aku emang impiannya itu masuk UB ya guys. Dari dulu tuh aku dari kelas 11 sih pengen masuk UB gara-gara adalah cutting gitu kan, cutting SMA. Nah abis itu pas aku tahu ternyata kan aku nggak puas sama skor UTBK aku kan, jadi aku berharap UB itu mandirinya pakai soal lagi, bukan pakai skor UTBK. Kan ada beberapa kampus yang pakai skor UTBK kan, ada yang beberapa ujian lagi. Nah, alhamdulillah UB tuh sesuai apa yang aku mau, yaitu tes tulis langsung. Jadi aku ada semangat belajarnya sih ya, walaupun lelah ya, saya belajar mulu berbulan-bulan sampai akhir. Iya. Sekarang kita ke zaman-zaman pengumuman mandiri. Nah, pas pengumuman mandiri ini kita dibagi jadi 2 sesi ya. Ada mandiri yang keterima, ada mandiri yang tidak keterima. Dari mandiri yang tidak keterima dulu. Gimana nih perasaannya? Sudah belajar, bermimpi, bermanifesting, tahu-tahu nggak dapet. Gimana tuh? Iya, pas dibuka ternyata nggak lolos, lemes banget sih kayak. Perjuangan aku seminggu full itu kan benar-benar non-stop banget. Mesti ke Semarang juga, mesti ngurusin berkas segala macem, tapi ternyata nggak lolos ya, sedih sih, tapi ya nggak apa-apa sih, udah ada pegangan juga. Jadi pas aku buka ternyata udah pengumuman. Nah pas dibukaan di linknya itu ya tadi warnanya merah, jadi aku bingung kan, wah udah aku bener-bener nggak baca, aku nge-freeze doang, karena kan yang udah aku biasa kita lewatin ya SNMSBM tuh warna hijau pasti keterima dong, merah nggak keterima. Jangan itu nge-freeze warna merah hitam gitu, terus nge-freeze, tapi aku nggak baca itu maksudnya diterima apa ditolak apa gimana. Tapi pas di bawah itu selamat Anda diterima. Sekarang aku kayak bingung kan, ini keterima beneran apa enggak sih. Nah habis itu langsung ngasih tahu ke orang tua kalau keterima gitu, kayak emang kampus impian kan, dan satu-satunya yang lulus gitu. Nah boleh nggak nih diceritain gimana perasaannya pas oh my god udah jadi maba ya kan? Apa aja yang kalian lakukan yang menurut kalian eye-catching dan perbandingannya dengan sekarang udah mau lulus? Waktu maba di Undip, jujur aku masih kebayang-kebayang sama UI ya, jadi ada pikiran buat ikut simak UI lagi tahun depan atau SBM lagi, jadi belum yang 100% into Undip gitu loh. Nah kalau buat ekspektasi waktu maba sama yang sekarang itu, waktu awal-awal maba tuh aku ekspektasinya bakal seru juga, keren banget ya kalau misalkan ikut organisasi ini, organisasi A, B, C gitu-gitu loh. Kayak banyak banget hal yang pengen aku coba. Tapi sekarang aku yang udah semester tua ini udah pengen lulus ya, mikirnya yang penting enjoy aja sih, kayak semampunya aja. Kalau emang mau ikut kepanitiaan atau organisasi baru itu tuh yang aku pikirin aku mampu apa enggak, bukan yang ikutan ini soalnya yang lain tuh kayak kelihatan banyak banget ikut kegiatan gitu. Dulu maba mungkin lebih ke takut ya, soalnya kan baru pertama kali ngerantau, habis itu suasananya baru, temennya baru, pokoknya semua segalanya baru. Tapi pas udah jalanin sampai sekarang kayaknya lebih ke enjoy aja sih. Kita nggak ada yang harus dipanikin, semua harus dibawa santai gitu. Jadi kayak banyak deh kayak perubahan agak. Pertama tuh mikir pas masuk kuliah, kayak kita kan ekspektasi kayak di film-film santai nih hidup kita gitu loh. Kayak kuliah bebas, mau masuk jadwalnya kayak kita ngatur sendiri, ternyata
jangan berpikiran kayak gitu. Kuliah lebih berat daripada SMA guys. Jadi buat kalian yang masih SMA jangan mikir kuliah tuh lebih gampang, lebih enak. Enggak sama sekali. Kalian bakal lebih full otaknya. Apalagi kalau misalnya kalian kayak aku nih yang kayak istilahnya salah jurusan tapi ya berusaha buat survive. Untungnya sih di semester akhir-akhir kayak gini ya, hampir akhir masih bisa nafas gitu loh, masih aman-aman aja gitu kan. SMA tuh anggapannya kita tuh masih main-main gitu. Tapi kalau udah lulus dan masuk kuliah, itu tuh benar-benar kehidupan sebenarnya tuh terjadi gitu loh. Apalagi buat kita-kita yang rantau ya, kita bertiga nih, rantau. Belajar banyak sih. Belajar, mungkin bukan belajar dari akademiknya aja ya, cuman bisa ngontrol manajemen uang, waktu, itu kayak semua tuh dijadiin satu dalam satu waktu. Oke, di pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada nggak sih cerita menarik dari kalian semua pas lagi belajar SBM, SNM, dan Mandiri? Kalau aku ada nih Putra nih. Jadi dulu kenapa? waktu belajar SBM itu kan aku bener-bener belajar terus, bahkan liburan semesteran aja tuh belajar. Jarang banget kan main. Nah, beberapa kali Putra ngajakin main nih. Aduh. Gak bisa mau belajar gini. Kelihatan ambisnya banget gitu loh, yang kayak aduh pengen main, takut disangka sekarang sombong banget ya gitu, atau belajar mulu gitu, udah gak pernah main lagi tuh. Terus juga pernah hamil seminggu sebelum gelombang 1 itu tuh aku sakit tipes. Kalian kebanyakan belajar beneran capean belajar nih. Parah. Itu tuh aku bener-bener nangis di situ karena yang aku pikirin tuh bukan akunya, tapi ujianku nanti gimana gitu. Ada nggak sih pelajaran yang kamu dapatkan selama kamu proses meraih kampus impian? Pokoknya itu fase-fase dimana kayak capek tapi membuahkan hasil, bukan karena hanya akademik, cuman hidup gitu, bahwa jangan pernah, definisi jangan pantang menyerah tuh mungkin ada di anak-anak mandiri ya, soalnya kan dia belajar dari SNM, SBM maupun sampai titik akhirnya itu mandiri. Pokoknya jangan definisi aku ngerti bahwa jangan pantang menyerah itu tuh pas di titik itu. Karena dulu mungkin pas SMA kan jangan menyerah ya, terus semangat, kayak apaan sih gitu, nggak bakal masuk hati gitu kalau kita belum ngelakuin sampai finish gitu. Jadi jangan pantang menyerah sama ini usaha dan doa tuh benar-benar pasti dikasih jalan yang terbaik gitu. Dan semua takdir pasti yang Tuhan berikan tuh pasti sesuai sama kemampuan kita. Kalau aku sih, aku tipe orang yang bikin target, maksudnya di diri aku tipe orang yang selalu menargetin apapun itu. Jadi walaupun kayak sebenarnya SNM itu kan kayak dibilang aduh hoki-hokian gitu. Sebenarnya nggak hoki-hokian juga. Aku tuh udah belajar, aku perjuangannya 3 tahun loh, dari masuk SMA, dari kelas 10 tuh aku udah tahu kayak gimana cara nilai aku biar naik, gimana biar stabil, biar gak turun, biar sesuai sama apa yang aku mau. Dan bener, yang penting tuh kita optimis aja, kayak terserah apa kata orang, kayak dibilang ambis lah atau gini lah atau gitulah, yang penting kita nggak ngerugiin orang lain. Terus harus punya komitmen minimal sama diri sendiri, kita mau apa, punya targetnya mau kayak gimana, strategi kita apa. Kalau misalnya kita udah punya, insya Allah apa yang kita harapin sih dapat. Apa ya, untungnya support orang tua juga ada sih, dalam artian walaupun kayak tadi aku cerita mama aku nggak dibilang bangga juga enggak sama aku, tapi apapun keputusan aku, orang tua aku nggak pernah ikut campur. Jadi aku kalau mau melangkah juga aku nggak pernah takut gitu loh. Untungnya itu orang tua aku. Aku lebih milih buat bimbel online karena itu nyesuaiin sama waktu aku, dan juga di situ aku bisa tahu kapan aku mesti istirahat, kapan aku harus lanjut lagi, dan bisa juga sambil rebahan kan, tiduran gitu misalkan lagi gabut atau apa gitu. Ngomong-ngomong tentang belajar online atau bimbingan online tuh, menurut aku itu juga efektif juga nih kalau misalkan orang yang belum kayak apa ya, mageran atau enggak, dia punya
jam-jam belajar tertentu. Misalkan dulu waktu aku SBM Mandiri itu suka belajar jam 2 pagi gitu. Kan gak mungkin kan bimbingan online bimbingan offline jam 2 pagi. Jadi mungkin di situ bisa aku settingnya dulu pakai bimbingan online supaya materi-materi itu benar-benar masuk banget, masih fresh juga. Jadi benar-benar itu manfaat banget sih. Pertanyaan kedua terakhir ya Kak, ini kan pada lolos nih ya masuk PTN ini, boleh nggak sih dikasih tipsnya nih gimana cara kita menaruh PTN yang tepat gitu atau memilih PTN yang tepat supaya kita diterima? Kalau tips dari aku sih yang pertama kita harus tahu dulu passion kita, jangan sampai salah jurusan. Sebelum kita milih jurusan itu ya, kita harus tahu passion, terus kita harus nyesuaiin, kayak misalnya aku mau kesehatan, berarti nilai yang harus aku kuatin di biologi. Kedua, belajar secukupnya. Kalau untuk aku, tips nyari jurusan, iya yang pasti sesuai sama passion kita. Dan di mana di jurusan ini tuh kita tuh kepo banget gitu loh, pengen banget cari tahu lebih dalam lagi. Yang penting jurusan itu benar-benar sesuai kamu. Universitas itu ya udah kamu tuh bisa berkembang di mana aja kok, bukan cuma di universitas ternama aja gitu. Yang mungkin di peringkatnya lebih bawah juga kamu mungkin lebih bisa upgrade di situ. Soalnya aku juga dapat cerita dari teman aku yang masuk UGM. Itu kan bergengsi banget ya UGM tuh. Jurusannya juga kedokteran lagi. Nah, dan ternyata dia tuh kurang kuat di situ. Akhirnya dia pindah ke univ lain yang peringkatnya di bawah dan dia lebih betah di situ. Jadi jangan matokin harus masuk univ mana sih, dan itu yang aku pelajarin banget. Soalnya dulu kan waktu aku daftar SBM gitu kan, yang penting tuh UI gitu kan. Cuma sekarang tuh setelah aku kuliah dan aku ketemu sama banyak orang hebat gitu loh. Orang-orang hebat seangkatan aku, di bawah aku, atau mungkin kating-kating aku. Itu tuh banyak yang berasal dari univ yang di bawah peringkat dari Undip. Jangan sampai nyesel salah jurusan guys. Soalnya banyak dari teman-teman aku tuh yang salah jurusan, tapi karena emang udah semester 6 ya, jadi males juga kan, udah gak bisa juga kan SBM gitu. Jadi mereka kedepannya malah mereka sendiri yang bingung gitu. Mungkin dia bisa ngejalanin dari semester 1 sampai 8, cuman pas lulusnya itu dia malah bingung mau kemana nih tujuannya gitu. Benar. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir ya Kak, pertanyaan terakhir. Oke, untuk mengakhiri sesi kita kali ini, boleh nggak sih minta wejangan buat sobat pintar semua yang sebentar lagi kan berjuang kan, bentar lagi SBMPTN dimulai nih. Nah gimana nih wejangannya, boleh nggak minta wejangan buat mereka supaya kuat gitu untuk menghadapi pertempuran se-Indonesia gitu. Dari Kakak Vina dulu. Buat teman-teman di kelas yang masih berjuang di SMA, ya kayak yang aku bilang tadi, usaha, berdoa, jangan pernah kasih kendor. Main boleh, tapi ya tahu diri lah, maksudnya dibatasin. Kayak misalnya emang kalau kita lagi jenuh, boleh lah kita sekali-sekali refreshing, jangan kebanyakan belajar mulu, nanti malah ngedrop. Nanti kayak misalnya lagi pas momen-momen ujian kayak gitu kan malah ngerusak nilai kita sendiri. Jangan sampai kemakan sama usaha kita jadi sia-sia gitu. Doa orang tua itu kenceng banget. Kayak bukan ikutin juga sih. Kalau misalnya nih kayak teman-teman lagi bersinggungan, kan biasanya banyak kejadian kita bersinggungan sama orang tua karena nggak sesuai. Nah mungkin kalau kalian emang passion, bisa coba dijelasin baik-baik sama orang tuanya. Tapi kalau misalnya emang menurut orang tuanya itu yang terbaik, ya udah harus diterima aja dengan legowo. Kalau emang takdir kalian di situ, gak bakal kemana kok. Kalau misalnya rezeki kalian di jurusan itu. Dan buat teman-teman yang udah kayak ngerasa udah telat, nggak ada yang pernah telat. Kayak misalnya nih udah di kalau misalnya di SMA, ya pokoknya kalau misalnya di tingkat-tingkat akhir tuh kayak aduh nilai gue kayaknya percuma nih, kayak mau belajar nggak ada gunanya, udah semester akhir nggak dapat PDSS atau gimana, jangan berpikir kayak gitu, karena yang paling mempengaruhi diri kita itu maksudnya mempengaruhi kehidupan kita itu dari mindset kita sendiri. Pokoknya
harus optimis. Utama tuh harus optimis apapun yang mau kita lakuin gitu. Oke, optimis guys, optimis. Nah, dari Kakak Devi gimana? Kalau dari aku, ini tuh kata-kata yang jadi penyemangat aku banget waktu aku zaman-zaman belajar SBM ya. Di saat kita lagi tidur nih ya, itu tuh ada ribuan orang, ratusan ribu orang yang lagi berjuang gitu. Itu tuh yang bikin aku kayak lagi mager-mageran. Iya, gak boleh mager nih, yang lain juga lagi berjuang gitu loh. Bahkan yang lain mungkin ada yang berkembangnya tuh jauh lebih pesat dibandingkan aku gitu. Jadi iya sih, tetap semangat, optimis terus, usaha, doa juga dan restu orang tua itu udah bener-bener combo anti gagal sih. Dan juga setelah kalian udah keterima nih ya, walaupun hasilnya tuh kurang memuaskan atau apa, percaya itu benar-benar emang jalan dari Tuhan gitu. Itu yang terbaik untuk kalian. Bisa jadi kalau misalkan kalian keterima tapi emang kayak terpaksa gitu, itu tuh kalian gak bakal bahagia gitu. Jadi percaya aja sama Tuhan. Kayak dari cerita aku yang sebelumnya itu, aku tuh pengen banget masuk UI tapi ternyata dapatnya Undip gitu. Dan sekarang aku bersyukur walaupun awal-awal aku tuh kayak kecewa banget sama diri aku. Kenapa gak UI sih? Kenapa harus Undip gitu loh. Tapi sekarang aku benar bahagia banget di sini. Aku benar banyak berkembang banget dan ketemu banyak banget sama orang-orang yang baik sama aku, yang bantu aku buat berkembang di sini. Jadi benar-benar gak nyesel aku. Jadi percaya aja sama jalan Tuhan. Oke, yang terakhir Kak Vita boleh dikasih wejangannya nih buat sobat-sobat pintar. Oke, buat sobat-sobat pintar, mungkin benar kata Vina tadi, tidak ada kata terlambat buat belajar. Kalau misalnya kalian berpikir kayak, nilainya jelek, tapi jangan nyerah, tetap belajar buat SBM-nya. Kalau misalkan SBM-nya belum kedapet juga bisa membuat belajar buat mandirinya. Lalu kalau misalkan mandirinya nggak dapet, mungkin swasta di sini tuh udah bagus banget kalau guys, nggak kalah sama prestasi yang ada di PTN itu sendiri. Tuh pokoknya kalian jangan menyerah. Oke, terus habis itu kalian bener sih harus optimis sama diri kalian sendiri. Soalnya kan kalau misalkan bukan kalian yang ngoptimisin diri sendiri buat semangatin diri sendiri kan siapa lagi? Kadang kan semangatan dari orang lain tuh kayaknya cuman batas angin lalu aja kan ya. Soalnya kadang orang nggak bisa merasakan apa yang kita rasain. Emang kalau lagi down, lagi sedih, ya nggak apa-apa, sedih aja. Cuma jangan terlalu lama. Itu pokoknya jangan menyerah, terus di usahanya sama doanya jangan pernah putus. Kalau misalkan kalian udah di titik terakhir usaha buat belajar mandiri nih, nah terus jangan lupa juga doanya. Dan kalau misalkan kalian udah keterima atau tidak pun keterima, tetap terus berusaha buat jenjang selanjutnya gitu. Oke, sobat pintar semua, tadi kita udah dengerin ya panjang lebar nih. Semua kita udah tanya tentang seluk-beluknya gimana dari kelas 12 hingga pas udah di kuliahnya nih, dari Mandiri, SBM, dan SNM ya. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu buat kakak-kakaknya semua yang sudah hadir untuk menemani kita pada hari ini. Sukses terus, semoga nanti bisa dapat judul skripsi yang mantap ya, sesuai dengan yang dia inginkan, yang kalian inginkan, dan lulus secepatnya. Amin. Dan aku juga mau bilang terima kasih buat staff dan tim-tim semua yang udah membantu untuk syuting Sharing Pintar kali ini. Aku juga mau kasih tahu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Aku Pintar, dan juga jangan lupa follow social media Aku Pintar. Oke, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kakak-kakak semua. Terima kasih buat sobat pintar yang udah menonton video Sharing Pintar kali ini. Mohon maaf ya jika masih ada salah-salah kata. Ya, oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak. See you on the next video. Bye-bye. Dadah. Bye. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.